Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya, host di RMC Podcast sore hari ini. Assalamualaikum Bang Andi warahmatullahi Wedi. wabarakatuh. Sore hari ini Selamat kita sore, kedatangan jumpa tamu yang lagi cukup dengan luar saya, biasa. host di Dia mempunyai RMC Podcast wilayah sore hari ini. Assalamualaikum Bang warahmatullahi Andi Wedi. wabarakatuh. Begitu Sore hari ini selamat kita sore kedatangan di tamu yang tengah. kita perkenalkan nanti Pak Edi Gunawan SHMH selaku camat di Balikpapan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Camat? Bang Andi, terima kasih. Baik, alhamdulillah bisa berjumpa dengan Siap. Bang Andi Wedi. Alhamdulillah Pak Camat sudah hadir di tengah-tengah kita. Pemirsa RMC Podcast, banyak hal-hal yang perlu kita ketahui, khususnya untuk di wilayah Balikpapan Tengah. Sekedar informasi, Camat Balikpapan Tengah di tahun 2022 telah meraih penghargaan yaitu di tingkat nasional dalam pekan provinsi Pak ya, untuk Kecamatan Balikpapan Tengahnya di provinsi camatnya untuk kelurahannya tingkat nasional. Ini untuk kelurahan, khususnya di Kelurahan Sumberjo Pak ya. Siap. Itu mendapatkan peringkat di tingkat nasional. Wah, cukup luar biasa Pak Edi. Saya untuk lebih akrabnya panggil Pak Camat atau panggil Bang Edi ini bagusnya ini. Bang Edi aja kayaknya ya. Bang Edi ya, Bang supaya Edi. lebih kita Lebih memasyarakatnya gitu. Oke, Bang Edi. Mungkin kita langsung saja pemirsa RMC Podcast. Bang Edi sudah berapa lama Bang, atau sejak berapa tahun Bang Edi ini menjabat sebagai camat di Balikpapan Tengah? Oh iya, terima kasih Bang Andi. Saya menjabat sebagai camat itu awal 2019. 2019 ya, jadi kurang berarti lebih sekarang sudah kurang lebih 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun, mendekati 3 4 tahun bahkan. Mendekati 4 tahun Iya. ya, wus. Luar biasa ya, suatu prestasi yang sungguh luar biasa. Sudah 4 tahun menjadi camat di Balikpapan Tengah, cukup luar biasa. Tidak bosan Pak Edi untuk menjadi camat itu di Balikpapan Tengah Nah, ini? ini pertanyaan yang luar biasa. Ini pertanyaan untuk diri saya maupun nanti bagi keluarga saya menyampaikan. Jadi camat itu bagi saya tidak ada bosannya. Seperti rumah kedua saya. Oke. Selain saya tinggal di rumah, saya seperti hadir di keluarga besar di Kecamatan Balikpapan Tengah untuk melayani warga masyarakat Balikpapan Tengah Pak ya? Balikpapan Tengah. Jadi nggak ada bosannya rasanya. Jadi nggak ada bosannya Pak Nggak ya? ada rasa bosan. Sudah 4 tahun Pak ya, cukup lama ya Pak ya? Cukup Mungkin lama. sejarah lagi mencatat ini, 4 tahun menjabat camat. Gitu. Kan kalau kita melihat kan Pak Camat, Pak Edi ini kan banyak prestasi yang sudah didapatkan ya. Alhamdulillah. Di samping itu bahkan sudah tingkat nasional ya. Iya, Kita siap. sih menganggapnya menjadi tingkat internasional ya. Iya. Kiat-kiat apa sih Pak yang Bapak terapkan kepada, ya bisa dikatakan pasukan Bapak lah? Iya. Kan ada berapa kelurahan Pak di Balikpapan Tengah Pak? Ada 6 kelurahan yang mana terdiri dari Kelurahan Karangrejo, Sumberjo, Mekarsari, Gunung Sari Ulu, Gunung Sari Ilir, Oke. dan Karangrejo. Ada 6 kelurahan Pak? Ada 6 kelurahan. Yang mana dari 6 kelurahan itu semuanya punya inovasi. Semua punya inovasi. Semuanya punya inovasi dan Kreativitasnya Pak ya? kreativitas yang cukup tinggi. Nah, ini yang tantangan saya pikir ini yang perlu kita gali dan kita angkat dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Berapa Pak jumlah penduduk di Balikpapan Tengah Pak? Sekitar 108.107 jiwa. 108.000 Pak ya? Ya, itu merupakan Cukup luar biasa Pak ya? Merupakan sumber daya manusia yang bisa kita kelola. Kalau kita kelola dengan baik, bisa bersaing dengan masyarakat luar yang lain. Dan di Balikpapan Tengah ini Pak, dari segi wisatanya juga sudah cukup mulai terkenal ya, khususnya di Kota Balikpapan ya. Di Betul. sini ada, saya dengar sih Pak, ada edukasi wisata Bang Kang Kangkung Bejo. ya. Bang Kangkung apa Pak itu Pak? Kang Bejo. Kang Bejo, Kang Bejo, yaitu kampung Ya. Kangkung ya. Sumberjo. Nah, itu kan sumber daya alam kan Pak, saya melihatnya kan itu
wisata alami atau memang dikondisikan, Pak? Oh ya ya. Bagaimana menurut Ini luar biasa Pak Mas Camat Doni. ini? Ini kalau kita bicara Kang Bejo itu, saya pikir ini keguyupan warga masyarakat. Keguyupan Jadi masyarakat. itu bukan di alam yang dimodifikasi, tapi itu memang sudah terjadi 40 tahun yang lalu. Itu kawasan pertanian kangkung. Ya, Butina, saya terima kasih dengan Butina yang apa namanya memberikan kawasannya itu menjadi sumber daya perekonomian Oh, masyarakat. jadi itu lahan tuh ada yang punya, Pak ya? Ada yang punya warga Cuma memang masyarakat. dikelola oleh masyarakat setempat Masyarakat, ya, menjadi menjadi kawasan. budidaya, Dulunya pertanian kangkung, sekarang wisata jadi wisata, Pak ya. edukasi. Tapi masih ada kangkung ya, Pak ya? Masih justru Masih ada. itu, Sudah produktif, Pak ya? Kangkungnya produktif ya? ya, Iya. itu justru andalannya di situ dan eh, dikelola oleh petani yang dulunya hanya biasa-biasa menjadi luar biasa. Diawali dulu oleh adanya lomba eh, karangan sehat lah, Pakai kangen sehat, Pak ya? ya, Awalnya, Pak warga ya? masyarakat sehingga terus itu jadi juara. Mhm. Kemudian saya terima kasih Dikembangkanlah dikembangkanlah jadi dengan pariwisata. lurah-lurah, termasuk lurah Pak Adi, terus Mas Oke. Paing, terus menjadi daya tarik yang luar biasa, sampai akhirnya itu pada saat pandemi salah satu kawasan yang bisa bertahan Yang perekonomian masyarakatnya. siap. Pada saat pandemi kemarin, Ya, ekonomi lagi anjlok-anjloknya, Pak ya. anjlok-anjloknya mereka Tapi masih bisa bertahan. dengan Adanya, edukasi semacam swasembada masyarakat tersebut, betul, dia masih bisa mendapatkan income iya, iya, kan dan itu tanam kangkung. kangkung. Dan itu menjadikan kemarin kawasan Tangguh Nusantara tingkat nasional Oh, cukup yang luar dihadiri biasa. oleh Kelurahan mana, Pak? Sumberjo, Sumberjo, Kelurahan Sumberjo kan ya? Sumberjo RT 40. Dan akhirnya itu menjadi satu kawasan edukasi Edukasi wisata. wisata. Saya tambah edukasi karena di situ ada anak-anak PAUD, anak-anak sekolah belajar tentang cara menanam kangkung di Kangkung. perkotaan. Karena orang kota jarang pegang-pegang lumpur Ini dan sudah luar biasa ya Pak Camat kita ini. ya, Di tengah kota loh Pak, di tengah kota masih ada semacam budidaya kangkung. betul. Tengah kota Pak ya, Tengah tengah kota. kota. Jadi kan kalau kita melihatnya biasanya kan sudah menjadi perumahan gitu Betul, Pak ya. itu dia. Di daerah-daerah luar sana sudah menjadi tempat-tempat perkampungan yang bagaimana, tapi ini masih mempertahankan Pak ya. Mempertahankan. Bahkan itu Mempertahankan. menjadi ruang terbuka. Jadi ruang terbuka khususnya Ya, di Kelurahan Sumberjo. Sumberjo. Bagaimana Pak kalau menurut Pak Edi kira-kira ini kalau umpamanya ada investor nih ya kan gitu ya kan ada investor atau apa dan sebagainya ingin mengemas lebih modernisasi Oh ya. lagi di kampung Cangkung ini gitu. Iya. Menurut Pak Edi gimana? Gambarannya Kalau Pak Edi? kalau saya welcome. Welcome ya. Silakan bagi investor atau pihak ketiga yang ingin mengembangkan, nanti kita bikin kerjasama. Oh. Jadi selama ini kita kalau membuat proposal bukan proposal minta bantuan, Mm-mm. tapi kerjasama saling menguntungkan. Semisalnya dari Yamaha ini yang sekarang ada, dia pasang baliho di sana. Oh semacam CSR-nya Pak ya? Iya, Ya. nah, dia bantu masyarakat menyiapkan segalanya, termasuk kemarin kerjasama dengan apa Polda juga kesehatan mungkin ada ini. juga Pak, dapat bantuan dari Pak Polda waktu itu aku lihat tuh rame Oh masnya iya gitu iya, ada bantuan Kapolri katanya gitu. Kapolri, bantuan kolam ikan, Oh, kolam ikan di dikombinasi sana, Pak ya, bukan kombinasi. kangkung saja. Bukan, Sudah ada kolam ikannya, budidaya ikan Pak ya. budidaya Ikan ini kan ikan, ikan lele itu Pak. ikan nila, Oh, ikan ikan lele, nila, dan ikan lele ya, bahkan cukup luar biasa. ada di kawasan itu juga ada ini pembuatan kecambah dan hidroponik. Oh, Jadi orang nggak bosan datang ke jadi sana dikira cuman kangkung. Oh enggak, sudah mulai beredukasi Pak ya, sudah beredukasi. mulai semacam kreativitas masyarakat di kampung kangkung ini sudah dipacu Pak ya, sudah dipacu. Jadi Betul. bukan hanya kangkung saja pemirsa. Jadi khusus buat pemirsa yang ada di Balikpapan, di Balikpapan Tengah itu ada edukasi wisata. Ada kulinernya. Oh, ada kuliner juga Pak ya? Ada kuliner. Salah-salah ada pecel juga di situ kayaknya Pak. Memang itu andalannya. Dan ada senam Ya. tiap Jumat. Silakan masyarakat ikut berkumpul tanpa dipungut biaya. Nah, itu pemirsa. Nih Pak Camat ini sekarang promosikan ini di edukasi Kampung Kangkung itu setiap Jumatnya ada senam massal. Jadi buat kalian semua yang lagi mager, ayo kita sehatkan jiwa kita di Kampung Kangkung Tiap di hari Sabtu, hari Jumat. Sabtu Pak ya? Sabtu, Jumat. Oh, Sabtu Kadang-kadang Jumat. Minggu ada juga yang Oh, senam tentatif Pak ya, waktu tentatif. tentatif. Ya.
Kalau saya melihatnya tadi dari percakapannya Bang Edi, sudah ada CSR dari perusahaan-perusahaan, Pak ya. Ada Semacam kayak tadi Yamaha gitu. Ada Yamaha. perusahaan-perusahaan yang lain kayak Pertamina apa dan sebagainya, Pak? Kita lagi rencana arahnya ke sana, tapi Oh, sudah kita tawarkan, termasuk kerjasama di ketenaga kerjaan oh, ketenagakerjaan, dan Pak ya. petani dapat perlindungan kesehatan Oh, dan tenaga kerja. sudah Udah masuk di masuk, BPJS ketenagakerjaan. betul. Ya, Akhirnya siap. mereka membuatkan gazebo, tempat Mm-mm. gazebo di sana untuk berkumpul warga masyarakat. Oke, Bang Edi, kalau tadi kita ngeliat kan di situ ada kampung kangkung, Bang Ya, ya. Kan tidak menutup kemungkinan kan ada daerah-daerah lain oh yang potensi yang di Balikpapan Tengah. iya, Saya mendengarnya juga sih, Pak, viral juga sih katanya Bang Edi selaku camat Balikpapan Tengah ini sudah membuat kampung sedekah gitu, Pak ya. iya di Gimana, Pak? Itu Karangrejo, gimana? di Karangrejo, Nanti tadi kan di Kelurahan Sumberjo, Pak ya, ya. untuk kampung kangkung. Sekarang Untuk kampung sedekahnya di mana, Pak? kampung sedekah di Karangrejo berasal dari keinginan warga masyarakat yang berkelebihan. Di kelurahan tersebut, Pak ya. Di kelurahan tersebut. Oke. Daripada mereka membagi sendiri-sendiri, Hmm. kita pusatkan di satu-satu tempat. Jadi ada bot-botnya. Oh, Jadi warga yang oke. berkelebihan daripada dia kemana-mana, dia titipkan sebanyaknya gula, teh, kopi, Beraneka ragam, Pak ya? iya, 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 pisang, iya, iya, iya. sayuran. Nah, silakan warga yang berkebutuhan ambil secukupnya. Berarti ada macam kayak but-but gitu, Pak ya? Kayak tempat Ada halte namanya. halte. Halte sedekah, kalau Halte kita bilang sedekah. halte sedekah, dan itu berjalan. Jadi Oke. silahkan warga, artinya gini, bukan warga hanya Karangrejo. Kebetulan ada warga dari Oh, luar, jadi nanti lewat. kampung sedekah ini bukan dikhususkan untuk warga Balikpapan Tengah dan Karangrejo. Tidak, Jadi masyarakat Balikpapan pada umumnya gitu, Pak boleh ya, yang ingin lewat. bersedekah. Kebetulan mau menaruh di situ, tapi diawali dari warga masyarakat. Oh, jadi semangatnya ini dari masyarakat di Kelurahan Masyarakat, Ngejo dulu, ya, tapi bagi masyarakat-masyarakat luas yang ada di Balikpapan yang ingin bersedekah ya, melalui kampung sedekah itu, dipersilakan Pak Camat ya. silakan, Oh, silakan. luar biasa. Luar biasa Pak Edi ini semangatnya kalau kita melihat, kita cermati tadi sudah ada dua potensi yang sangat bermanfaat Pak ya Ya, bagi masyarakat khususnya di Balikpapan. Kiat-kiat Pak Camat ini untuk membangun komunikasi kepada lurah-lurah Pak ya yang ya. ada di Balikpapan Tengah ini, metode apa sih Oh yang iya, Bapak iya. pakai gitu Pak? Jadi kalau kami di Kecamatan Balikpapan Tengah sering selalu mengadakan pertemuan, Koordinasi gitu. koordinasi, fungsinya koordinasi, sekalian kami mendengarkan suara warga masyarakat. Oh, Bukan hanya keluhan tentang keluhan apapun, termasuk keluhan kami kepingin punya kawasan, misalnya saja kayak Karangjati. hmm. Pak, kami punya kawasan namanya kawasan wisata. Tapi ke depan nanti namanya kampung. Jadi kampung itu lebih masyarakat. Kampung aglonema. Agronom itu apa lagi Pak Agronom? Tanaman hias. Jadi satu Luar kampung itu biasa. ada tanaman hias. Dan sekarang kami mau membuat lagi namanya kampung pengangguran. Pengangguran. Jangan Oh, bukan diartikan bukan tidak ada kerjaan. Bambung, Pak, ya? Bukan Bukan. bukan bambung itu ya? Kampung pengangguran itu Oke. kampung warganya menanam pohon anggur. Wis, Nah, luar kami sudah biasa. adakan pelatihan. Nah, mudah-mudahan. Nah, ini salah satu dari keinginan warga masyarakat lewat kelurahan. Kami kumpul-kumpul, kongko-kongko, tidak harus di kantor formil, tapi juga bisa di mana? Menghidupkan kafe-kafe masyarakat yang ada di sini sambil ngobrol. Ayo, kita tingkat inovasi apa? Termasuk keluhan masyarakat di bidang apapun. Pelayanan kah? Masalah keamanan ketertiban, Oke. masalah-masalah lainnya. Tapi pada dasarnya kami ingin masyarakat ikut serta membangun. Membangun. Contoh, tahun ini saja swadaya masyarakat luar biasa. Di 2023 ini, Pak, ya? Di 2022, 2003 baru awal. Oh, Bapak Awas, oke. 2022 di 2022 2,1 miliar. 2,1 miliar swasembada. 20,1 miliar. 20, Swadaya masyarakat. 20,1 miliar swadaya masyarakat Swadaya di masyarakat. Balikpapan Tengah. Sebalikpapan Tengah. Luar biasa. Ini apa, Pak? Itu swadaya dari bidang apa itu, Pak? Jadi gini, Karangrejo aja kemarin dapat penghargaan Village Awards bagi Village desa dan kelurahan yang tingkat swadaya masyarakat cukup tinggi. tinggi, Pak, ya? Gotong royongnya, Pak, ya? Gotong royong Royongnya ya. 15 miliar 2001 sampai dengan 2020. Swasembada masyarakat itu, Pak, ya? Jadi gini, gotong royong itu dinilai.
Gotong royong itu. Gotong royong itu dinilai berapa biaya gotong royong, berapa menyumbang tenaga, Oh iya. berapa Jadi warga kumulatif masyarakat. Pak ya. Ya, itu baru satu. Belum lagi arisan warga masyarakat, pengajian masyarakat, hibah masyarakat terhadap masjid, Kegiatan-kegiatan apa dan sebagainya. mutola, termasuk kegiatan hari raya kurban masyarakat menyumbang sapi. Itu dinilai sehingga terjadilah peningkatan yang luar biasa. Luar biasa. Menjadi laporan Pawali nantinya. Kan kalau kita melihat kan Pak, kita sudah melalui masa-masa krisis, yaitu masa-masa kita mengalami pandemi Pak ya, Iya. pandemi. Balikpapan tengah, berarti kan ini kan pusat tengah itu kan Pusat, Pak. iya. Jadi Balikpapan ini ada beberapa kecamatan, Iya. di dalam itu ada Balikpapan tengah. Bapak di dalam pada saat pandemi itu kan masih menjabat camat Pak ya. Betul, mengalami. Kiat apa Pak? Bapak Oh bisa ya, meredam dari tingkat ekonomi, dari tingkat ke penyakit pada saat itu. Iya. Kira-kira apa Pak? Kiat-kiatnya Jadi, apa itu? ya kami kan dapat perintah dari pemerintah pusat daerah Oke. membentuk posko Oh, posko. COVID dari Oke. tingkat kelurahan, tingkat pemerintah kota, Kota, kecamatan, dan kelurahan sampai dengan RT. sampai tingkat RT Pak ya. Sampai tingkat RT kita bantu ya. Saya terima kasih kepada RT yang banyak sekali membantu. Kita beri bantuan salah satunya peralatan-peralatan APD Pak ya. APD. APD. Itu terus bekerja sama dengan puskesmas. Terus kita datang, kita kunjungi, bahkan kita menyiapkan rumah penampungan. Ini luar biasa, Sumberjo yang mengawali. Rumah penampungan khusus yang COVID. Oh, jadi yang khusus yang terkena dampak COVID ya, itu yang tidak ditampung, bisa Pak ya? tertampung di rumah sakit Memang pada saat maupun ya penuh. Luar biasa Pak ya. Luar biasa. Balikpapan. Jadi ada warga yang mau menyiapkan rumah kosnya untuk dijadikan rumah penampungan sementara. Jadi kalau warganya keluar daerah, dia datang, dia nggak bisa masuk ke rumahnya. Karantina dulu. Selama beberapa hari, dianggap aman, diperiksa, dia baru masuk. Swadaya masyarakat itu Pak ya? Swadaya masyarakat. Nah itu kalau dinilai, nilainya cukup tinggi. Oh, cukup tinggi Pak. Termasuk hotel berapa sudah semalamnya? Iya, termasuk makannya Pak, makannya minumnya sudah dijamin semua? Betul. Itu semuanya warga masyarakat secara gotong royong menyerahkan menggantung tempat makanan 3 kali sehari di depan pintu. Cukup luar biasa. Jadi itu diikuti oleh 6 kelurahan yang lain. Jadi bukan hanya Sumberjo, semua mengikuti. Jadi di Kecamatan Balikpapan Tengah ini ada 6 kelurahan. Jadi semuanya bergerak Pak ya. Bergerak, semangatnya sama Pak ya. Semangatnya sama. Luar biasa Pak, luar biasa. Luar biasa Bang Edi, kita melihat camat turun. Saya mendengarnya camat turun membuat serapan masyarakat, keinginan masyarakat itu tidak melalui formal Pak ya. Tidak. Santai-santai, ngopi, ada ide, ayo kita kerjain sama-sama. Ya. Jadi kita bukan hanya bercerita, tapi kita memulai. Jadi langsung action Pak ya? Action. Wow. Karena kalau cuma cerita banyak, tapi kalau kita memulai, kapan kita mulai, baru kita lakukan. Ini memang kadang-kadang gitu Bang Edi. Jadi kadang-kadang itu kita cuma hanya cerita. Ya. Hanya punya mimpi tapi tidur. Ya. Gitu Ya. Bang Edi ya. Tapi kalau Bang Edi, begitu ada ide, langsung action. Ya. Langsung eksekusi. Kayak semacam tadi ada kampung anggur. Pengangguran. Jadi bukan mindset kita kan pengangguran itu kan bahwa kampung itu tidak ada yang kerja gitu ya. Ini justru dia bertanam anggur yang nanti menjadi kawasan. Sudah ada Pak, sudah ada yang panen atau apa dan sebagainya. Ini kita mulai pelatihan, kita bantu bibit. Tapi kalau tanaman hias sudah jadi. Berapa Pak? Tepatnya di mana Pak? Di Karangjati, di atas arah di RT, saya lupa RT-nya, cuma naik di atas gunung. Oke. Bagus sekali. Nah, jadi luar biasa ya Bang Edi ya. Mas Andi, siap. Ini tambahan mengenai pada saat COVID bagaimana ekonomi masyarakat. Ya, tadi apa yang kita sampaikan? Bagaimana itu? Jadi, ekonomi masyarakat pada waktu itu yang semua yang lain ambruk, ekonomi masyarakat UMKM justru bertahan. Memang kalau kita melihat bahkan naik. UMKM pada saat pandemi itu sangat luar biasa pertahanannya Pak ya. Itu dia bertahan. Yang kedua, kita tidak memusuhi PKL. Saya tidak memusuhi PKL. Wah, itu kira-kira gimana tuh Pak? Jadi kalau ada PKL, kita tata. Kita kasih pembinaan, kita kasih pelatihan. Contoh PKL yang di sekolahan-sekolahan SD di Gunung Sari yang dulu berkumpul di depan-depan pintu sekolah. Takutnya kalau ada kendaraan lepas kontrol anak sekolah kejadian. Benar. Terus estetika kota juga kurang bagus. Kita bikinkan di samping bekerja sama dengan warga
RT Gunung Sari, tempat-tempat PKL berjualan. Jadi dibina Pak ya, bukan Dibina, dibinasakan Pak ya? bukan. Kita pindahkan di tempat yang lebih strategis, terus dia terfokus, Oke, terus kita tambahin pelatihan-pelatihan pembuatan-pembuatan yang lebih sehat, higienis, luar melalui biasa. program pemerintah. Luar Gitu, Pak. biasa Bang Edi. Sampai kaki lima saja dibina. Ya harus karena itu Jadi sahabat kita. kalau saya melihatnya Bang Edi ini cukup luar biasa ya. Di samping dia sebagai camat, tentunya kepala rumah tangga ya Pak ya. Oh iya iya iya. Kan gitu Pak ya, Iya, sebenarnya kepala rumah tangga ya bagi di rumah Bapak. Selain camat, apa sih hobi Bapak apa sih? Hobinya Pak Edi ini apa? kalau Bang Edi hobi ini apa? itu Ada saya hobi nggak? banyak sekali, Hmm. Mas. Hmm. Bang Andi, hobi saya seperti anak kecil, Hmm. koleksi Hot Wheel, kurang lebih ada 6.000 Hot Wheels apa lagi tuh Bang Edi? mobil yang kecil-kecil. Oh, Ah, jadi ini terkadang ini kita ini pola pikir kita ini sudah harus kembali ke masa lalu Pak ya. Jadi oke, terus koleksi koleksi mobil-mobil kecil gitu Pak. Oke. sepeda. Oh, kalau bersepeda kan Bang Edi kan memang atlet sudah ya kayaknya. Enggak juga, Sudah cuman lebih suka ngoleksi ya. sepeda Hmm. kuno-kuno. Ada 15 unit di rumah. Oh, Sepeda koleksi sepeda konten, ya, speed koleksi ya. koleksi. Ya, Terus apa lagi ya? Eh, ya suka yang model yang antik-antik, yang unik-unik Pak ya. unik-unik. Iya. Iya, Kalau olahraga Pak, bola, voli atau bowling, golf gitu nggak ada Pak? Apa? enggak. Yang biasa Bang Biasa Edi. main sepeda aja. Oh, sepeda Pak ya. eh, Fokusnya ke sepeda ya Lebih Bang Edi ya. senang jalan-jalan Oh, pagi. makanya badannya Bang Edi ini mulai dulu itu sudah terjaga ya gitu ya. Oke Bang Edi, Camat Balikpapan Tengah. Andai kata nih ya, andai kata nih kan Iya, kalau iya. kita melihat nih kan Balikpapan Tengah ini kan edukasi wisatanya sudah cukup. Ada kampung kangkung, ada kampung sedekah. Kamu sedekah. Kira-kira nih Bang Edi, kan di Balikpapan Tengah ini ada lahan yang cukup luas ya, Iya, cuma tidak produktif. iya. Rumah sakit umum Oh iya, iya. yang ada di Kelurahan Mekarsari. Mekarsari. Itu menurut Bang Edi punya ide apa sih kalau mamanya pemerintah kota, itu lahan punya siapa dulu Bang Edi? Itu lahan punya siapa Bang Edi? Kalau karena saya ikut terlibat pada waktu itu jadi lurah Mekarsari waktu kejadian Oh, Lurah Mekarsari, pembongkaran rumah sakit rumah tersebut. sakit tersebut. Ide masyarakat waktu itu ingin dijadikan ruang terbuka, tapi ide pemerintah itu dibikin rencana apartemen dan plaza, mall, Mall gitu mall. maksudnya ya. Tapi berjalannya waktu tidak bisa dilaksanakan. Tidak terrealisasi. Sekarang masyarakat Balikpapan ini menuntut menuntut Balikpapan ini Balikpapan Tengah ini harus punya ruang terbuka hijau, tempat bermain anak seperti Hmm, kemarin Musrenbang kami hadirkan forum anak Balikpapan Tengah, oke. terus menghadirkan kaum disabel, orang yang berkebutuhan khusus Nah, itu yang bagi luar biasa itu Bang Edi. warga masyarakat di Balikpapan Tengah. Sudah kami laksanakan Hmm, contoh trotoar yang punya tanda khusus bagi orang berkebutuhan khusus. oke, Terus kebutuhan terus. khusus. Nah, ini mereka juga menuntut kami juga ada ruang terbuka bagi orang disabel Jadi yang bisa. masyarakat Balikpapan Tengah ini pada khususnya Pak sudah menuntut ya. Katanya apa yang saya sampaikan, kira-kira menurut Bang Edi nih, kalau mamanya itu sudah diserahkan, kita sih mengharap Pak Wali Kota kita Iya, sebagai ujung tombak iya, kita, sesuai dengan visi misinya kan dia mau membuat semacam kayak ruang terbuka iya, hijau di setiap kecamatan. iya, Nah, di Balikpapan Tengah taman, ini, ya di ya, Balikpapan Tengah ini ada ex rumah sakit. ya. Nih kira-kira nih kalau umpamanya Pak Wali Kota menyerahkan ke Bang Edi Iya, Camat iya, Balikpapan iya. Tengah untuk membuat apa yang ada di Oh benak ya. pikiran Bang Edi nih untuk di sana mau Jadi dijadikan apa itu? ada. Jadi ide saya itu ruang terpadu. Ruang Jadi terpadu. itu bisa jadi ruang terbuka bagi lansia, bagi orang berkebutuhan khusus, Hmm, bagi anak-anak kita. Di situ kita siapkan tempat olahraga ringan seperti basket, rekreasi lah Pak ya. skateboard, basket, sepeda BMX seperti saya lihat-lihat di kota-kota lain lah. Oh ya, Ada basket 3 in 1, itu terpadu ya Bang Edi ya. terpadu. Terpadu. Bahkan ada mungkin jogging track kecil melewati Hmm. kawasan-kawasan di situ. Dan ada bangunan yang tidak harus permanen tapi semi permanen joglo. Tempat orang-orang berkumpul bermain di Istilahnya situ. mempererat silaturahmi lagi ya Ya, masyarakat menjadikan Balikpapan Tengah ya. taman kota dan ikon baru di Kalau wilayah untuk pendidikan gimana kalau di situ Bang Edi? Kalau untuk perlu. Nah, pendidikan? ini kalau pendidikan Nah, kami sangat butuh SMP.
Di Balikpapan Tengah ini SMP ada berapa, Cuman Pak? ada SMP 22, SMP 22? negerinya SMP 1, terus ada swasta mungkin ada beberapa. Itu tidak menampung dengan ada kondisi apalagi kayak wilayah-wilayah yang lain. Kalau SD sudah cukup kalau saya pikir. Oh, Balikpapan Tengah SD sudah cukup. SMP-nya, Sudah, Pak ya? SMP yang kurang. Nah, kayaknya ke Mhm. depan ini akan dibangun sekolahan baru, tapi kami belum tahu lokasinya, Lahannya. Memang kan lahannya. Balikpapan Tengah ini kan kalau kita lihat kan sudah nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri. Iya, iya, Gitu betul, loh Bang Edi. betul. Jadi Heeh. memang harus itu kita pemerintah termasuk pengambil keputusan dewan ya juga ya. Ya, Itu juga legislatifnya lah ya. ya Punya itu peran harus penting juga ya di dalam pembangunan ya. ini, Saya Bang ya. terima kasih kepada dewan juga yang sudah menyiapkan kelas-kelas kemarin, tapi perlu ada sekolah lagi tambahan. Penambahan supaya untuk daya tampung Betul, pendidikannya betul. di Balikpapan Tengah ini di Iya, SMP-nya Pak ya, kita itu SLTP ya. kita itu sebenarnya ada beberapa lahan seperti di wilayah Sumberjo juga. Ini Jokotole itu ada lahan. Mhm. Tapi itu kawasan Sungai Beler, Sungai Ampal, itu ada kawasan pemerintah. Di situ kurang lebih mungkin 2 hektar Lahan pemerintah. lahan pemerintah. Di arah sini, dari atas, dari bawah, Istilahnya Jokotole, wilayah tengah ya, Bang wilayah Edi ya. tengah. Itu sebenarnya bisa. Banyak sih. Cuman kan mungkin ada pertimbangan teknis sendiri. Oke, oke. Bagaimana sarana Istilahnya prasarananya, ya. prioritasnya ya Bang Edi ya, Ya, di sekolahan itu kan harus letaknya juga strategis. Mudah dijangkau di betul. mana-mana, kendaraan bisa masuk. Itu juga harus jadi pertimbangan. Luar biasa Bang Edi, kalau kita lihat semangatnya membangun khususnya di Balikpapan Tengah ini sudah cukup luar biasa ya, sampai sampai mendapat prestasi yang luar biasa tingkat nasional khususnya di Iya, Sumberjo. Menurut Bang Edi nih ya, karena kan ilmu yang bermanfaat itu apa ya Bang Edi ya, istilahnya supaya bermanfaat nih iya. ilmu yang Bang Edi dapatkan. Kiat-kiat nih untuk teman-teman di kecamatan yang lain nih. Oh Kira-kira iyalah. kiat-kiat apa nih Bang Edi mau disampaikan untuk eh, camat-camat yang ada di Balikpapan? Oke. Kalau saya secara pribadi, kita dengar suara rakyat, suara masyarakat, termasuk keluhan masyarakat, termasuk keinginan masyarakat Oke. yang ada melalui tingkat bawah RT, RT sampai dengan kelurahan dan ini baru kita rembukan, kita jadikan itu satu keputusan bersama. keputusan bersama. Itu jadikan inovasi yang baru karena Balikpapan ini khususnya Kota Balikpapan ini tidak bisa menolak yang namanya nanti akan terbentuk ke ibu kota negara. Nah, Bertambahnya penduduk otomatis tumpahnya di Balikpapan ya Bang Edi ya. otomatis Otomatis tumpahnya di Balikpapan. Jadi jadi eh, kita harus siap, harus siap, harus mau siap. tidak mau harus siap. Baik itu di ekonomi masyarakat, jangan sampai menjadi penonton. Jadi saya setiap pertemuan apapun, saya ingatkan LPM, organisasi, anak-anak kita jangan hanya sekolah sampai perguruan tinggi, tapi dia punya sertifikasi, punya Sertifikasi keahlian. keahlian khusus. Saya tidak mau warga masyarakat Balikpapan Tengah ini eee, cuman ngomongnya gini, biar jadi tukang cangkul-cangkul di Pertamina, tukang gali Hmm. saya tidak senang dengar itu. Saya mau Oh, warga Balikpapan Tengah ini punya keahlian mengambil keahlian, khusus. levelnya harus di Luar atas. biasa, luar Jangan biasa. hanya jadi penggali, Ya, sebentar-bentar demo, "Oh kami kalau cuman" gitu. Aduh itu istilahnya levelnya biasa-biasa biasa-biasa saja. saja ya. Jadi Kita maunya harus ambil yang alih. luar biasa lah ya, Iya, jabat kalau ya. perlu menjadi Hmm. top manager di Pertamina, menjadi orang-orang yang mengambil keputusan di Pertamina atau di perusahaan-perusahaan besar, itu baru namanya warga kecamatan Balikpapan Tengah. Gitu, Bos. Saya melihatnya ini Bang Edi ini semangat sekali ya. Iya. Semangatnya luar biasa, sampai juga tenaga-tenaga kerjanya. Kan kalau kita lihat kan RDMP ini kan Pak masuk wilayah tengah ya Pak ya. Kita kena ring 1 bahkan Karangjati. Yang satu di Kelurahan Jati. Masyarakat setempatnya Bang Edi bagaimana sih? Kan biasanya ada demo ini dan Itu. sebagainya. Kan saya rasa mesti Bang Edi ini disibukkan lagi dengan Betul, kejadian-kejadian yang luar betul. biasa ini. Bu Apa kiat-kiat khusus ini Bang Edi? Bisa merangkul kah apa ya, gitu? salah satunya merangkul tapi memberi solusi. Jadi mengingatkan tapi memberi solusi. Mhm. Menegur tapi ada solusi. Oh, jadi Jadi solusinya selalu harus diberikan ada. ya. Contoh, Pak, saya LPM ini banyak warga mengeluh tidak bisa masuk di LDP RDP. contoh gitu. Saya bilang kita sampai di mana kemampuan anak-anak Balikpapan. Mhm. Jadi kita harus punya latar belakang yang bagus, sertifikasi. Itu juga termasuk kesehatan.
dan lain sebagainya. Kita bersaing dengan orang luar akhirnya. Pasti kita mau ndak mau bersaing dengan orang luar yang sudah siap Oh ya. mentalnya. Jadi saya bilang rubah dulu mental kita. Mental apa, manja. Sumber daya manusianya lah, emangnya sumber daya manusianya SDM-nya. lah paling tidak ya. Kurangi mental manja. Kenapa? Karena kita dilahirkan di sana. Biasanya kami anak daerah nih. Ya, Ada orang tua kok gampang bisa aja. gitu ya Bang ya. Padahal itu nggak bisa di dalam dunia pekerjaan. Itu Apalagi nggak ini ada. RDMP ini kan apa objek vital Pak ya. Objek Sangat vital. luar biasa ya. Tidak, Betul. jadi harus dibutuhkan tenaga-tenaga skill yang luar biasa, bukan Betul. saja hanya tukang cangkul, bahasanya begitu ya. Gali-gali pipa. Ya. Jadi apa pengawas-pengawas biasa jangan. Jadi yang laptop Maunya Bang Edi ini selaku camat ini mau warganya itu sesuai dengan kemampuan lah ya. Jadi Betul. istilahnya jangan hanya mau memikirkan yang penting kerja gitu Iya, ya. jangan yang penting kerja. Jadi istilahnya supaya ada skill, kemampuan yang luar Peningkatan biasa. kemampuan. Kalau perlu jadi GM-nya di Betul. Kita bukan hanya Pertamina, nanti ada ibu kota negara, Oke. ibu kota Nusantara. Kita harus ikut Kita ini kan sebagai andil. terasnya ya Bang ya. Kita Teras, terasnya, teras. terasnya ibu kota katanya gitu Teras ya. ibu kota. Bilang Pak Wali Kota kita, Balikpapan ini harus siap, tidak siap harus siap. Ya, Balikpapan ini siang harus bersih, malam harus terang benderang. Oh, jadi itu visi misinya Bang Edi itu tuh itu. Bukan juga, saya juga Begini. dengar tokoh-tokoh masyarakat yang Ya. berbicara. Kalau Balikpapan ini bersih, kan terkenal dari dulu. Ya, Adipura nggak pernah Adipuranya lepas nggak pernah sampai lepas. Adipura yang paling Yang paling tinggi. topnya sudah ya. Topnya kita Gitu. raih nggak pernah lepas. Bahkan kita sampai tingkat Asia, ASEAN ya kemarin. Nah, terus Balikpapan harus terang benderang karena banyak tamu datang ke Balikpapan. Jadi paginya atau pagi siang itu harus bersih, malamnya itu harus terang lah ya. Terang benderang. Nah, tapi saya melihat di Balikpapan Tengah sudah cukup terang loh Pak. Iya, Itu Balikpapan Tengah ini. Saya setiap lewat itu sudah ini. Oh iya, persiapan alhamdulillah lampu-lampunya udah. Makanya kita Balikpapan Tengah harus lebih terang daripada yang lain. Yang lain terang, kita di atasnya lagi. Bantuan dari pemerintah, teman-teman dewan yang ikut membantu penerangan jalan umumnya di dalam kampung. Ini biasa. Jadi karena center pusatnya itu di pusatnya. Pusat lah itu lah ya. Kalau di Jakarta pusat. Jakarta pusatnya, gitu yang menopang itu sama dia. Jadi luar biasa ya, siang, malam sudah luar biasa. Siang jalannya bersih, pemirsa, malam terang benderang. Turunan apa? Turunan Rampung itu masuk tengah atau apa ini? Sebelah kiri masuk Karangrejo. Sebelah kanan masuk Balikpapan Utara. Saya melihat itu Pak Edi habis dikerjakan ya Bang ya, habis proyek itu ya. Kayaknya ada mural itu. Kesannya bagaimana? Oh, itu supaya menjadi wisata atau Bang Edi ini sering kunjungan? Saya nggak tahu ya, itu tiba-tiba muncul. Tapi saya pikir kalau muralnya mendidik, muralnya edukasi, muralnya menambah wahana suasana jadi nyaman. Bisa jadi wisata tuh Bang Edi gitu. Jadi nanti orang bisa berfoto. Asal trotoarnya gede. Jadi orang kayak di Jogja ada Tugu. Di Bandung ada, di Semarang ada 1000 pintu jendela. Balikpapan harus ada mural 1000 lawang. 1000 lawang. Saya lihat di situ ada mobil taksi, model mobil taksi. Nah itu kalau muralnya si jamban, taksi zaman dulu, baru ditambah belakangnya backgroundnya Pertamina, ini cantik nanti itu. Luar biasa memang Bang Edi ya. Supir jangan lengah, gara-gara ngelihat mural, nggak konsentrasi, bahaya juga nanti. Tapi kita mengharap sih bahwasannya memang harus ada semacam sosialisasi lah ya kepada masyarakat, khususnya juga supir-supir nanti yang lewat situ kadang-kadang nanti lihatnya nongnya sebelah kiri, nggak tahunya trontonnya sebelah kanan gitu. Sebagainya. Tapi juga mungkin Bang Edi selaku camat nih ya, harus juga diberi masyarakatnya pendidikan bahwasanya jangan coret-coret dinding itu, yang harus yang kreatif lah. Betul. Nah Bang Edi kan sudah melihat nih, tadi Bang Edi sampaikan bahwasanya di Turunan Rapak itu sudah dibuatkan mural ya. Ini kan sudah jadi cemburu lagi nih daerah-daerah lain kalau saya melihat ini. Tapi cemburunya positif, Bang Edi positif. Bang Edi sudah membuat di situ mural. Jadi itu
pasti aku yakin menjadi edukasi wisata. Betul. Itu tidak bisa dipungkirin, Bang Edi nanti agak kewalahan sedikit karena masyarakat mungkin pada saat weekend apa dan sebagainya, Malam minggu, foto PT-nya di foto-foto situ. di situ. Gitu bagaimana Bang Edi? Apakah ada petugas khusus nanti yang Oh, menjaga di ya. situ atau bagaimana menurut Bang Edi Jadi gimana? Balikpapan Tengah ini tidak bosan-bosannya mengingatkan masyarakat. Tidak bosan guys. Jadi kita tetap nanti kita pantau, kita monitoring mungkin setiap malam minggu atau ada laporan warga masyarakat, kita turun ke lapangan. Itu tidak mengingat waktu dan tempat. Wis, Jadi selalu kita kelilingi Balikpapan Tengah secara bersama-sama Babinsa, luar biasa Babin ya Bang Edi ya. Kamtibmas, anggota Linmas, dan lurah pun turun. Mau lurahnya perempuan kah? Mau lurahnya laki-laki? Harus sama, turun sama-sama. Karena sudah risiko. Menjadi sahabat pejabat publik ya Bang Edi Pejabat ya. publik, Pejabat publik. kalau ada informasi segera harus diambil tindakan, Saya melihat dilaporkan. cukup luar biasa memang Bang Edi ini. Ada sampai pernah ada kejadian kebakaran subuh aja ada Pak Camatnya semua luar biasa. Iya, Luar biasa Bang Edi sudah 4 tahun menjabat camat di Balikpapan Tengah, bukan penurunan yang didapatkan, melainkan peningkatan sampai mendapat predikat prestasi yang luar biasa. Tadi kita melihat sudah ada edukasi, wisata-wisata, ada kangkung, ada eh, kampung sedekah, ada lagi tadi pengangguran tuh ya, kampung pengangguran. kampung pengangguran, apa dan sebagainya. Kita Oh, ada lagi gimana? satu. Apa Bang Edi? Ada lagi satu ini luar biasa. Namanya Besti Kampus. Basic kampus. Besti Kampus. Jadi teman kampus itu kawasan yang dulunya orang takut lewat situ. Besti ke basic Pak? Besti Mau Kampus. Besti kampus, wah luar Nah, biasa. ini Besti kampus. dulu kawasannya ini kumuh, bukan kumuh, sepi. Karena Gimana kan tuh? Gimana tuh? kawasan yang paling aman, tidak ribut, tidak gibah, dekat kuburan. Oh, Jadi nggak ada yang ngomong-ngomongi orang di sana itu. kuburannya di mana Bang Edi? Gunung Belah. Oh, di Itu Balikpapan Tengah ada kuburan juga ya ada, Bang ya? itu kampung paling damai. Tidak ada ngomongin orang lain. Mau kuburan. Tenang, tenang, tenang. Nah, di bawahnya itu Oke. ada rumah yang tidak punya Berpenghuni. pemerintah, tidak berpenghuni dan sepi. Sekarang itu kita jadikan kampung pustaka. Kampung pustaka. Kampung pustaka. Namanya Kampus Besti. Saya tidak tahu siapa yang ngambil nama itu. Tapi yang Kampus jelas, Besti wis luar ya. biasa. Jadi di situ pelatihan anak-anak belajar bahasa Inggris, Wah, pelatihan bahasa Arab, pelatihan bela diri, dan itu di situ tempat belajar dan mengasah. mengasah kemampuan. Jadi di situ jadi terang benderang, bangunannya dibikin bagus. Itu aksi perubahan dari Ibu Ririn dulunya, lurah di sana. Aksi perubahan Ini prokernya, lahan pemerintah ya? lahan pemerintah. Us, loh. Dibangun yang bagus walaupun kecil, tapi di launching itu bagian daripada anak-anak keluyuran, main game, Ya. main macam-macam, di situ ditampung jadikan pelatihan-pelatihan bahasa Inggris, bahasa Arab tanpa istilahnya dipungut. Kampung bahasa, kampung 3 bahasa lah Iya. kira-kira begitu Bang ya. Dan itu dijadikan kawasan layak anak. Kawasan layak anak. Layak anak. Ini di samping Contoh, perkuburan ya. samping kuburan. Sampingnya perkuburan. Di atasnya ada kuburan. Coba bayangkan pemirsa, kuburan saja itu sudah bisa diolah menjadi edukasi bagi anak-anak, khususnya anak-anak yang Di Gunung Sari Ulu. lingkungan di Lingkungan Gunung Sari sekitar. Ulu. Jadi dia tidak takut. Dari atas Jadi jalan. kesannya sekarang ini bukan lagi kuburan itu kesannya angker Bang ya. Iya. Jadi sudah menjadi edukasi, bisa katakan edukasi juga Iya, ya, jadi di situ, pendidikan ya. iya, jadi di situ di bawah itu ya itu tadi yang saya bilang serem, gelap. Oke. Sekarang Dulunya seram. Sekarang jadi terang, tempat berkumpul anak-anak, tempat pelatihan tadi bahasa Inggris, pelatihan bahasa Arab, pelatihan bela diri, terus di dalamnya ada perpustakaan. Ush. Itu suasana masyarakat atau pemerintah yang fasilitasi atau gimana Bang Edi? Pemerintah pertama kelurahan. Oh, jadi Kelurahan ada peran dibantu, sertanya kelurahan. ya dibantu oleh CSR. Oh, CSR. Kemudian jadi tempat yang layak seperti ruangan RMC inilah. Terus ada buku-buku sumbangan dari Perpustakaan lah ya. perpustakaan. Jadi siapa saja yang menyumbangkan buku-bukunya yang tidak layak pakai lagi tapi bisa bermanfaat untuk yang lain masih bisa disumbangkan ke sana. Boleh. Oh, Tempatnya bagus sekali. luar biasa. Bersih. Terus di situ yaitu saya bilang di sana kemarin dikunjungi oleh beberapa pejabat. Salah satu inovasi yang Inovasi yang luar biasa.
Jadi kawasan Serem sudah bisa menjadi Iya, kawasan, mungkin bisa ke depannya bisa menjadi wisata kali ya Bang Edi ya. bisa juga Mungkin wisata kuburan. Bang Edi ini terlalu semangat membangun khususnya di Balikpapan Iya, iya, Tengah. iya, iya. Nih Bang Edi, Ya, kita ini sudah panjang lebar tadi berbicara kan. Kan Bang Edi ini kan masuk di pemerintahan ini. Eh, Bang Edi melihat sosok wali kota kan, oh gitu ya. iya, iya, iya. Melihat sosok wali kota saat ini itu menurut pandangan Bang Edi itu bagaimana Bang Edi? Oh iya, kalau saya lihat pemimpin yang sekarang Oke, ini luar biasa luar biasa. karena semangat sudah muda, semangatnya Oh, muda lagi. Jadi banyak terobosan-terobosan, salah satunya beliau eh, punya visi misi karena kawasan kita ini kan kawasan padat Pak ya, padat. padat, Mhm. pantai, Oke, terus diapit oleh Sulawesi ya, mau Selat Selat Sulawesi, oke, Sulawesi. Jadi bikinlah beliau sering mengundang investor, oke. investor dari kabupaten atau Daerah-daerah di luar, daerah luar. oke. Contohnya Mamuju, terus Oh, Palu, Palu, segitiga, terus daerah penghasil sapi misalnya, oke. Di terus Gorontalo mungkin Bang ya, Gorontalo, oke. terus penghasil kebutuhan-kebutuhan karena Balikpapan ini kan semuanya tergantung daerah luar, Sumber daya alamnya sumber dayanya terbatas. terbatas. Beras segala macam kan Didatangkan dari dari luar ya. Jawa, terus dari Sulawesi, kebutuhan-kebutuhannya. Nah, Pak Wali sekarang ini luar biasa kerjasamanya. Terus membuka juga kawasan wisata kapal yang baru. Oh, kapal pinisi. Ini sih Oke, oke, itu oke. menambah orang Balikpapan yang berkunjung dari dua kemana ya saya hari ini saya mau cari oh Yang ada istilahnya mau cari yang lain daripada yang lain lah, gitu. ada. Nah ini luar biasa itu kalau dikembangkan di apa namanya di manajemen yang baik bahkan bukan hanya satu kapal atau beberapa kapal terus kita punya pantai hutan mangrove yang baik Woi, yang bisa dikelola menghidupkan perekonomian warga masyarakat, UMKM bisa ikut masuk di dalam hotel. Contohnya kayak Kang Bejo, kami punya kangkung yang nantinya kerjasama dalam bentuk makanan, bisa jadi olahan Pak ya, cendramata olahan olahan, ya. bisa Oke, jadi oke, cendramata oke, oke. turis-turis yang ada di sini. Nah, ini kebetulan didukung oleh visi misi wali wali kota kita, ya kan, menuju kota yang nyaman dihuni, menuju kota Madinatul Iman Aduh, dengan nanti. lima lima visi misinya salah satu meningkatkan sumber daya manusia yang bersaing cukup tinggi Wis, berarti dan cukup luar meningkatkan biasa Bang ekonomi. ya. Jadi Iya, sinergitas antara camat, pemerintah, kota itu sudah dibangun mulai tingkat bawah ya Bang. ya, Tanggal 10 Februari, ya, tidak lama lagi kita merayakan HUT kota. kota Balikpapan yang ke-126. Balikpapan Tengah nih. Ya, Bang Edi sudah mempersiapkan apa nih untuk ulang tahun Balikpapan yang ke-126 nih? Apa oh nih? ya, kita melaksanakan pameran Ekrab, Pameran Ekrab. ekonomi Oke, kreatif. ekonomi kreatif. Satu. Ya, eh, saya tidak menghayal-hayal. Kita mengadakan, saya kepingin ada lomba domino sebenarnya di kawasan Kang Bejo, Oke, dikombinasi dengan catur oke, misalnya. oke. Tadi ekonomi kreatif sudah satu, lalu Ya, yang kedua domino dan catur ya. di kampung-kampung. Di kampung-kampung atau di kecamatan Nanti nantinya. Karena kecamatan, untuk oke. kecamatan tuh luas. Oke, ini Ya, sudah cukup luas. Baru dua ini sudah. Apa lagi Bang Edi? Kira-kira? ya masyarakat harus memeriahkan HUT kota dengan membersihkan halamannya, Oh, ini yang paling kantor-kantor harus penting ya Bang ya, ini yang diindahkan, paling penting ya ya. umbul-umbul pokoknya harus meriah lah. Heeh, Kan bersih yang utamanya bersih. misi Oke, utama. oke, oke. Yang kedua kita harus kerja bakti. Kerja bakti harus jangan putus. Kerja bakti Kerja masal. bakti, Dengan gotong kondisi royong. cuaca yang sekarang ini Ya, ekstrim. mm, Nah, hari ini bersih kena hujan udah. Jadi benar, itu benar, harus benar, harus benar, benar. harus warga masyarakat, pemerintah harus sinergi. Oke. Ada Betul lain ya. Bang Edi kegiatan-kegiatan apa yang untuk menopang food Biasanya kota ini? masyarakat ini banyak tak terduga dan luar biasa. Kadang-kadang Oh, mengiyakan lomba-lomba kemasyarakatan. oh, Contohnya kami kemarin itu kepingin lomba layang-layang di kawasan Kang Bejo dengan hamparan oh, yang luas. keren. Terus banyak sih sudah Banyak dilaksanakan ya. termasuk ibu-ibu PKK ini. Kalau gerak jalan santai itu sudah merupakan tradisi ya. Jadi istilahnya kan biar Tradisi. bagaimanapun kan Bang Edi kan tadi itu kan sudah merespon ya. Karena untuk food kota ini kan juga harus dipacu ya. Ya. Pasti kan ada keterlibatan ibu PKK kan? Iya, 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 iya.
sudah menutup kemungkinan kan ini kan bukan camat saja, pasti ada semacam kayak Pak Wali Kota lah, ada Iya, namanya Ibu. Ketua PKK Iya, iya. Bu Nurlena Rahmat Masud. Sinergitasnya gimana Bang? Oh ya. Antara camat dan PKK ini. Oh, Ini ini gimana dia. ini? Dia Ini penting juga nih, jangan sampai nanti camatnya yang maju, PKK-nya malah mundur. ya. Ini gimana kira-kira Jadi ini? kalau PKK itu punya program yang luar biasa dari Pokja Oke, 1, 2, 3 sampai Pokja 5 kali 5, 5 ya. 5. Dan itu masing-masing Jam 4 kalau nggak salah Bang, sampai 4 pokdanya. yang 4 ya. Oke. Itu punya eh, masing-masing program. Oke. Jadi peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesehatan masyarakat, itu masing-masing. Dan alhamdulillah salah satunya hasil dari semua itu Oke. Balikpapan Tengah menjadi juara nasional IPA tes. Apa itu hipotesis itu? Pemeriksaan kesehatan wanita kanker awal. Juara nasional. Tingkat nasional Dilombakan juga itu ya Bang? dilombakan, diterima penghargaannya di Padang waktu itu. Oh, itu Tidak PKK. PKK. Luar biasa Kita PKK. dapat ada 4 penghargaan nasional, salah satunya itu. Salah satunya itu dari Salah duanya lurah berprestasi tingkat nasional. Oke. Terus kita dapat 12 penghargaan provinsi 12 penghargaan provinsi. dan 14 penghargaan tingkat kota Luar biasa. Balikpapan. Jadi menyumbang panji keberhasilan lah paling tidak. Jadi kolaborasinya dapat ya Bang Edi ya? Dapat kan? Di kantornya kolaborasi antara PKK dan camatnya Iya, iya. dapat. Iya. Ya mungkin di rumah kolaborasinya antara bapak dan ibu Iya, gitu. dan sinergi. Dan sinergi. Judul HUT kota kita. Kita nih sinergi Ya, Balikpapan kolaborasi Balikpapan sinergi. sinergi luar Ya. biasa. Jadi memang pemirsa tadi yang sudah kita dengarkan dari Pak Camat Edi Gunawan SHMH luar biasa. Ada beberapa edukasi wisata sampai kuburan saja dirubah menjadi sebuah kawasan wisata. Pak Edi, closing nih Bang Edi. Ya. Kira-kira kiat-kiat apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat khususnya di Balikpapan Tengah? Ya. Mari warga masyarakat saya yang terdiri dari 328 RT dengan jumlah penduduk yang cukup besar, 106.107 jiwa, dengan wilayah luasnya hampir 190 km. Kita bekerja sama, mari berikan kami masukan-masukan berharga yang nantinya itu merupakan menambah pekerjaan bagi Balikpapan Tengah, menambah ekonomi masyarakat, menambah wawasan. Terus kami tetap mengadakan pelatihan-pelatihan untuk warga masyarakat, khususnya UMKM peningkatan untuk menantang nantinya, apalagi Balikpapan Tengah ini tidak menutup kemungkinan akan dikunjungi oleh tamu-tamu dari luar. Karena beberapa penghargaan yang bisa kita buktikan kemarin. Jadi sekali lagi saya minta warga masyarakat tetap harus menjaga keamanan ketertiban wilayah. Dengan penduduk banyak, biasanya ada risiko-risiko termasuk budaya-budaya yang belum tentu cocok dengan kita. Makanya terus jaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mempunyai kemampuan tinggi, bisa mengambil kebijakan nantinya menjadi pemimpin-pemimpin besar yang ada di kota Balikpapan. Oke, Bang Edi, terima kasih sudah menemani RMC Podcast sore hari ini. Tidak bosan-bosannya kami meminta kepada Pak Camat harus bisa lebih sinergitasnya lagi. Siap. Bagaimana bisa Balikpapan Tengah ini bisa menjadi contoh dari camat-camat yang ada di kota Balikpapan. Siap. Terima kasih Bang Edi, sukses selalu. Doa kami Bang Edi cita-citanya terwujud. Amin. Apakah cita-citanya kita sebagai masyarakat mendoakan Pak Camat kita supaya bisa menjadi lebih bermanfaat lagi. Amin. Khususnya di Balikpapan Tengah dan pada umumnya di Balikpapan. Selamat sore sekali lagi pemirsa RMC Podcast. Saya Bang Andi Weli, host sore hari ini, dan Pak Camat
Ya. Bang Edi Gunawan SHMH, pamit undur diri. Nanti kita akan kembali dengan podcast-podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi